Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah dan juga keluarga besar pesantren terpadu Darul Quran Mulia, para asatidz, ustazah, para santri dan santriwati, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga selalu dalam limpahan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita terhadap surat Al-Baqarah. Kalau pada waktu yang lalu kita sudah membahas dari ayat pertama sampai dengan ayat 20, dan kita lanjutkan kali ini ke ayat berikutnya, yaitu ayat 21 dan ayat 22 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Saudara-saudaraku, dua ayat ini masih punya korelasi yang sangat erat dengan ayat-ayat sebelumnya. Kalau dari ayat pertama sampai dengan ayat 20, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifat-sifat orang-orang yang beriman dan juga balasan untuk mereka. Selanjutnya Allah jelaskan sifat-sifat orang kafir, orang yang menolak kebenaran, dan juga balasan bagi mereka. Dan yang ketiga, Allah jelaskan sifat-sifat orang munafikin dari ayat 9 sampai
dengan ayat 20. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan klasifikasi tentang manusia, sifat-sifatnya dan juga balasan untuk mereka, maka pada ayat berikutnya, yaitu ayat 21 dan ayat 22, Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada semua golongan itu. Wabil khusus kepada orang-orang yang kafir dan orang-orang yang munafik. Allah jelaskan bahwa kepada semua umat manusia, termasuk juga kepada kita orang-orang yang beriman, kewajiban utama manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas utama kita umat manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan pula tujuan dari ibadah yang Allah perintahkan itu, yaitu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayatnya berbunyi, ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Wahai manusia, beribadahlah kamu kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu. Tuhanmu itu allazi khalaqakum wallazina min qablikum. Yaitu dialah yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Tujuan dari ibadah itu adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu korelasi antara ayat-ayat sebelumnya dengan ayat 21 dan selanjutnya juga ayat 22. Di ayat 22 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lebih detail tentang siapa Rabbmu itu, siapa Tuhanmu itu, yang kamu berkewajiban untuk beribadah hanya kepadanya, yaitu alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Dialah yang telah menjadikan bumi ini terhampar luas. Wassamaa'a binaan, dan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan dia turunkan dari langit, dari awan, air hujan. Fa akhraja bihi minas samarati, lalu dia keluarkan dengan air hujan itu buah-buahan. Rizqan lakum,
sebagai rezeki untuk kamu, hai manusia. Rezeki untuk kita. Itulah Rabbakum. Itulah Tuhanmu. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Khaliq. Yang kita wajib beribadah kepadanya. Hanya kepadanya. Oleh karena itu juga Allah ingatkan. Agar tidak melakukan penyimpangan dalam beribadah itu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian jadikan untuk Allah sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, Tuhan-Tuhan yang tidak berhak untuk dipertuhankan. Wa antum ta'lamun. Padahal kamu tahu bahwa Tuhan-Tuhan yang kamu klaim sebagai Tuhan padahal bukan Tuhan. Kamu tahu itu. Bahwa Tuhan yang berhak untuk disembah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Kembali kita ke ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas. Wahai manusia. Kata annas adalah manusia-manusia. Kata yang maknanya jamak. Umat manusia. Tapi lafaz annas ini nggak ada mufradnya. Ya. Kalau satu itu insi. Insiyun manusia. Ya ayyuhan nas. Wahai sekalian manusia. Wahai manusia semuanya. Di sini Allah menyeru hambanya, makhluknya, manusia. Apapun agamanya, apapun jenis kelaminnya, laki atau perempuan. Wahai manusia, wa'budu rabbakum. Beribadahlah kepada Rabbmu, kepada Tuhan. Kata Rabb itu mengandung makna sebagai Khalik, pencipta, bisa juga mengandung makna sebagai Malik, pemilik, dan juga mengandung makna mutasarrif, mudabbir, yang mengatur. Sehingga ketika kita katakan wa'budu rabbakum, dia mengandung makna beribadahlah kepada Rabb. Rabbmu yang telah menciptakan kamu, yang memiliki dirimu, juga yang mengatur segala urusan kamu. Itulah makna Rabb. Sedangkan ibadah yang diperintahkan kepada manusia untuk beribadah kepada Rabb-nya, ibadah itu adalah ketundukan dan ketaatan yang tertinggi, kecintaan dan ketaatan yang tertinggi
Ya. Nah, itu disebut ibadah. Kita tidak boleh memberikan ketaatan kita dan juga kecintaan kita kepada selain Allah. Boleh orang taat, cinta, tapi ketaatan yang tertinggi dan cinta yang tertinggi, ghayatul zulli wa ghayatul mahabbah, ketundukan yang optimal dan kecintaan yang optimal itu tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh mencintai harta, mencintai keluarga, mencintai istri, mencintai suami, mencintai anak, mencintai pimpinan. Boleh, tapi cinta-cinta yang wajar saja. Tapi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itulah cinta yang tertinggi. Ketaatan yang tertinggi. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman adalah orang yang paling cinta kepada Allah. Kita cinta sama orang tua, kita cinta sama pasangan kita, kita cinta dengan anak-anak kita, kita cinta kepada pemimpin kita. Tapi cinta kita kepada Allah harus asyaddu. Paling. Itulah hakikat ibadah. Kecintaan dan ketundukan yang paling tinggi. Dan itu tidak boleh kita berikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu. Berikan ketundukan dan kecintaan yang optimal kamu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya apabila ada dua tuntutan yang bertolak belakang, Allah menuntut kita untuk mencintainya, untuk beribadah kepadanya, untuk tunduk kepadanya. Sementara orang tua kita juga menuntut kita untuk taat. Tapi kalau dua hal ini bertentangan, maka kita harus memilih ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita baca di ayat lain, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Apabila mereka memaksa kamu untuk mempersatukan Allahku yang tidak kamu ketahui, fala tuti'huma, janganlah kamu taati. Sekalipun itu orang tuamu, tapi tetap saja kita bermuamalah dengan baik. Wasahibuhuma fid dunya ma'ruf. Kalau kepada orang tua saja yang paling kita cintai bertentangan kehendaknya dengan kehendak Allah, maka harus kita kalahkan. Kita tidak taati. Apalagi yang lain. Ya, tentunya juga tidak boleh kita berikan ketaatan dan kecintaan yang optimal. Itulah ibadah. Karenanya ibadah itu tidak boleh
diberikan, dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'alu lillahi andada. Selanjutnya, saudara-saudaraku, setelah kita diperintahkan beribadah kepada Tuhan kita, kepada Allah, kepada Rabb kita, lalu dijelaskanlah siapa Rabbakum itu, yang kamu berkewajiban untuk beribadah hanya kepadanya. Rabbakum itu, Tuhanmu itu adalah yang pertama, allazi khalaqakum. Dialah yang telah menciptakan kamu, bukan yang lain. Itu alasannya. Rabbakum, Tuhanmu itu adalah dia yang menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, dan juga orang-orang sebelum kamu. Ayahmu, bapakmu, kakekmu, uyutmu, dan terus ke atas sampai Nabiullah Adam alaihissalam. Dialah Rabbakum, Allah yang menciptakan kamu, orang tua kamu, orang-orang sebelum kamu, dan manusia seluruhnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala jelaskan mengapa kita diperintahkan untuk beribadah. Tujuan dari ibadah itu adalah untuk memuliakan kita. La'allakum tattaqun, agar supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang takut kepada Allah. Orang-orang yang patuh kepada Allah. Orang-orang yang mulia. Bukankah Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa. Jadi tujuan dari ibadah yang Allah perintahkan adalah untuk mengangkat harkat kita, derajat kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah, orang yang setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa Rabbakum itu, di samping dia adalah yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Selanjutnya Allah katakan, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Dialah yang telah menjadikan untukmu. Ja'ala lakumul arda firasyan. Dia yang telah menjadikan untukmu bumi ini sebagai hamparan. Perhatikan kata lakum, untukmu, bukan untuk yang lain. Ya. Allah menjadikan bumi ini sebagai hamparan untuk kita. Kalau yang lain
nanti memanfaatkannya. Misalnya di bumi itu ya, hiduplah hewan, ternak, ikan. Itu ikannya juga untuk kita. Bagaimana Allah mengisyaratkan kepada kita bahwa bumi ini untuk kita. Untuk kita manfaatkan. Untuk sebesar-besar manfaat buat kita. Tapi yang paling pokok disebutkan dialah yang menjadikan bumi ini untukmu sebagai hamparan, firas, hamparan yang luas. Selanjutnya wassamaa bina, dan langit sebagai atap. Dan dia yang menjadikan langit itu sebagai atap. Sama binaan. Atap yang begitu luas tanpa tiang. Kalau kita lewat jembatan Tomang, kita berdecak kagum. Wah, hebat sekali, bentangannya begitu luas. Truk bisa lewat, mesin giling bisa lewat. Tapi tiangnya jauh. Luar biasa. Siapa perancangnya? Siapa arsiteknya? Kenapa kita tidak berdecak kagum ketika kita nengok ke atas, melihat langit yang tidak bertiang, bi ghairi amadin tarawnaha, yang tidak ada tiangnya seperti yang kau lihat. Dialah Allah yang maha besar, yang telah menjadikan langit sebagai atap. Wa anzala minas samai ma'an, dan dialah yang menurunkan dari langit, dari awan, dari atas, ma'an, air hujan. Tanpa ada air itu manusia nggak bisa hidup. Betapa ketergantungan kita dengan air. Kita membutuhkan air untuk kita minum, untuk mengairi sawah ladang kita. Karenanya Allah yang Rahman itu menurunkannya dari atas, dari langit, dari awan. Wa anzala minas samai ma'an. Allah turunkan dari langit air hujan. Fa akhraja bihi minas samarat. Lalu Allah keluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan. Air diturunkan, menghidupkan tanaman, menyuburkan tanaman, membesarkan tanaman, sampai akhirnya dia mengeluarkan buah dari pentil sampai masak, ya, matang. Fa akhraja bihi minas samarat. Allah lah yang mengeluarkan dengan air hujan yang dia turunkan itu berbagai buah-buahan. Untuk apa buah-buahan itu? Yang
dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanam-tanaman yang ditumbuhkan dengan air hujan itu. Rizqan lakum, sebagai rezeki buat kamu, bukan buat untuk yang lain. Walaupun yang lain itu nanti memanfaatkan, tapi yang lain yang memanfaatkan itu, yang lainnya itu juga untuk kita. Ya. Rizqan lakum, sebagai rezeki. Subhanallah, Maha Rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang telah menciptakan kita. Dialah yang telah menghamparkan bumi tempat kita berpijak. Dialah yang membuat atapnya, langit, sehingga kita terhindar dari berbagai meteor yang berjatuhan, yang bisa membakar. Tapi dia sudah padam ketika turun ke langit dunia ini. Betapa kasih sayangnya Allah, dia turunkan dari langit itu air hujan yang kita butuhkan untuk kita minum, kita butuhkan untuk ternak kita butuhkan untuk tanaman-tanaman kita. Rizqan lakum, bahwa hasil dari tanaman itu sebagai rezeki buat kamu. Oleh karenanya selanjutnya Allah katakan, fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kamu jadikan sekutu-sekutu bagi Allah, tandingan-tandingan bagi Allah. Tuhan-Tuhan yang kamu sembah, yang sebetulnya bukan Tuhan, kamu sejajarkan dengan Allah. Fala taj'alu lillahi andadan. Andadan itu bentuk jamak dari mufradnya nid, sekutu. Ya. Janganlah kamu jadikan bagi Allah sekutu-sekutu, ya, sesembahan-sesembahan yang kamu sembah. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu. Maksudnya kamu tahu bahwa sekutu-sekutu itu bukan Tuhan. Gak layak dia untuk disembah. Kamu tahu itu. Karenanya dahulu pernah diceritakan bahwa ada orang yang menyembah, ya, sesembahan, sekutu yang dibuat dari kurma. Lalu dia meminta, ketika permintaannya tidak dikabulkan oleh sesembahan yang dibuat dari kurma, memang tentu nggak bisa. Maka emosilah orang itu. Kemudian emosinya itu mendorong dia untuk memakan Tuhannya, ya, memakan sesembahan yang dianggap sebagai Tuhan. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kamu jadikan bagi Allah sekutu-sekutu yang kamu anggap sebagai Tuhan. Kamu sandingkan sejajar dengan Tuhan. Padahal kamu tahu bahwa itu bukan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah,
Begitu ayat yang ke-22. Banyak sekali pelajaran ibrah yang bisa kita petik dari kedua ayat ini. Yang pertama, Allah menjelaskan betapa pentingnya ibadah itu kepada Allah, kepada Rabb kita, kepada Tuhan kita. Karenanya itu disebutkan terlebih dahulu, ya ayuhan nasu u'budu rabbakum, menunjukkan pentingnya ibadah. Satu kali pernah Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabat, atadruna ma haqqullahi 'alal ibad? Apakah kalian tahu apa hak Allah yang menjadi kewajiban hamba-hambanya? Maka sahabat dengan penuh adab mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah menjawab pertanyaan yang beliau lontarkan itu. Haqqullahi 'alal ibadi, hak Allah yang menjadi kewajiban hamba-hambanya adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Untuk beribadah hanya kepada Dia dan tidak mempersekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Ini pelajaran yang pertama, betapa pentingnya ibadah itu. Karenanya perlu kita ingatkan, sebagaimana Allah mengingatkan, ya ayuhan nasu u'budu rabbakum. Kita ingatkan kepada yang lalai, kepada yang belum kenal Tuhan, kepada yang musyrik, kepada yang kafir, kepada semuanya. Kita ingatkan tentang kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Pelajaran yang kedua, saudara-saudaraku, sekalipun ibadah itu sangat penting, tapi yang Allah jelaskan lebih rinci itu bukan tentang ibadahnya, tapi tentang kepada siapa kita beribadah. Tentang Rabbaku. Dan ini lebih penting lagi, agar kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita telah mengenalnya, maka ada kesadaran, kewajiban, kebutuhan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia sebagai pencipta kita, Dia sebagai pencipta bumi, tempat kita berpijak, Dia yang menurunkan air, Dia yang memberikan rezeki kepada kita. Ketika seseorang sudah mengenal siapa Rabbnya, maka kesadaran beribadahnya muncul.
Bahkan kebutuhan beribadahnya juga akan berkembang. Ibadah itu bukan sebagai sebuah kewajiban saja yang dia pahami. Tapi di samping sebagai kewajiban, dia juga kebutuhan. Nah karenanya, ini yang sangat penting. Awal wajibin alal khalqi ma'rifatullah. Kewajiban yang pertama kali bagi hamba itu, makhluk itu, mengenal Tuhan. Kalau tidak, itu akan terasa ibadah sebagai beban. Satu kali saya sholat maghrib bersama dengan cucu-cucu. Seorang cucu itu ketika kita sholat, dia belum sholat. Lalu diperintahkanlah oleh ayahnya untuk sholat. Sholat, dia baca suratnya panjang. Ya. Surat yang panjang yang sudah dia hafalnya itu dia baca. Keras dia bacanya. Setelah selesai rakaat pertama, bangun lagi kata ayahnya. 3 rakaat. Dia lanjutkan sholatnya 3 rakaat. Ya. Setelah dia selesaikan, dia bilang, capek, gak mau sholat lagi. Bagaimana kesan capek dan gak mau sholat lagi itu muncul darinya? Karena memang membaca bacaan yang panjang itu bisa jadi menjenuhkan dia, karena dia tidak menghayati. Wajar ya, timbul ungkapan seperti itu. Tapi perlu memang proses pembiasaan. Ya. Di samping pembiasaan juga perlu proses penghayatan. Ketika pembiasaan dan penghayatan itu tumbuh, maka ibadah itu disadari sebagai sebuah kewajiban dan juga sebuah kebutuhan. Bahkan bisa dirasakan nantinya nikmat dari ibadah yang dilakukan itu. Pelajaran berikutnya adalah bahwa ibadah itu tujuannya untuk meningkatkan ketakwaan kita. La'allakum tattaqun, agar supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah karenanya ketika kita beribadah, jangan hanya kita mengucapkan ucapan-ucapan yang dihafal, melakukan gerakan-gerakan yang sudah terbiasa tanpa adanya penghayatan. Tanpa adanya penghayatan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kamu melakukan sholat padahal kamu lagi mabuk. Hatta taqulu ma taqulu. Hatta ta'lamu ma taqulu, sampai kamu paham, kamu tahu apa yang kamu baca dan kamu ucapkan. Kita
bangun, kita pupuk ibadah kita dengan penghayatan. Apa yang kita baca, kita upayakan. Karenanya Imam Syafi'i juga mengingatkan bahwa memahami bacaan sholat kita ketika kita membaca surat Al-Fatihah itu lagi kewajiban. Kita upayakan terus agar sholat itu bisa menjadikan kita meningkat ketakwaan kita, rasa takut kita kepada Allah, meningkat kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran berikutnya, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, adalah larangan untuk mempersekutukan Allah. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah kamu jadikan untuk Allah sekutu-sekutu padahal kamu tahu. Kata Mujahid, seorang ulama tabi'in yang cukup dikenal disegani, muridnya Ibnu Abbas. Kata beliau, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Padahal kamu tahu, jangan kamu jadikan untuk Allah sekutu-sekutu padahal kamu tahu. Maksudnya padahal kamu tahu sebagaimana tersebut di dalam Taurat dan Injil kitab orang-orang ahlul kitab bahwa Tuhan itu satu. Allah. Kamu tahu bahwa yang berhak untuk disembah hanya Allah. Yang lain itu bukan Tuhan. Tapi yang diklaim sebagai Tuhan Anda ada. Dalam keterangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang ayat ini. Kalau Allah mengatakan fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, janganlah kamu jadikan bagi Allah sekutu-sekutu yang kamu sembah, yang kamu klaim sebagai Tuhan, padahal kamu tahu bahwa itu bukan Tuhan. Satu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, Ayu zambin a'zamu indallah. Dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, antaj'alu lillahi niddan wa huwa khalaqak. Yaitu kamu menjadikan sekutu bagi Allah padahal Allah lah yang menciptakan kamu, bukan sekutu-sekutu itu. Karenanya Allah melarang, janganlah kamu menjadikan atau membuat sekutu-sekutu, ya, Tuhan-Tuhan tandingan yang kamu sembah yang bukan Tuhan itu. Ya. Fala taj'alu lillahi andada. Ini kesalahan yang sangat-sangat fatal. Menganggap yang lain sebagai Tuhan padahal bukan Tuhan. Ini kesalahan yang sudah keterlaluan. Karenanya
Di ayat lain juga disebutkan. Innallaha la yaghfiru an yushraka. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni orang yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dan Allah mengampuni selain itu kepada siapa yang dikehendaki. Karenanya orang-orang yang mempersekutukan Allah dan dia mati dalam kemusyrikannya, itu tidak diampuni. Tidak diampuni. Walaupun ya, anaknya atau orang lain memintakan ampunan buat dia. Kesalahan yang sangat fatal. Ya. Menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Sekutu-sekutu yang mereka sembah ya, dan mereka cintai. Karenanya Allah ingatkan. Karenanya perlu juga kita ingatkan ya, kepada ya, saudara-saudara kita, kepada orang lain yang mempersekutukan Allah, kita ingatkan bahwa itu kesalahan fatal sekali ya, yang tidak boleh terjadi. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lam. Saudara-saudaraku, jadi dari dua ayat ini Allah mengingatkan kepada kita agar kita beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk meningkatkan diri kita, harkat martabat kita menjadi orang yang bertakwa, dan jangan sampai mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karenanya Rasulullah juga mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mempersekutukan Engkau dengan sesuatu yang kami sendiri tahu atau kami tidak tahu. Bisa jadi kemusyrikan itu tumbuh tanpa kesadaran seseorang. Kita minta ampun kalau itu di luar kesadaran kita, tapi perbuatan itu merupakan bagian dari kemusyrikan. Dan kita jauhi sesuatu yang bernilai kemusyrikan kalau memang kita sudah tahu bahwa itu merupakan perbuatan syirik, mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari ayat 21 dan 22. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membukakan hati dan pikiran kita untuk lebih dalam lagi mengenalnya lewat ayat-ayatnya, sehingga tumbuh kesadaran dalam diri kita untuk beribadah seterusnya secara istiqomah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Saudara-saudaraku, sampai di sini penjelasan ayat 21 dan 22, dan nanti akan kita sambung lagi
ke ayat-ayat berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.